Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara uji dari salah satu uji antioksidan, yaitu uji ferric reducing antioxidant power atau lebih dikenal dengan uji FREP. Ya, ini merupakan salah satu uji untuk mengetahui kemampuan antioksidan dari misalkan suatu ekstrak tanaman, ya, di mana uji ini berdasarkan pada prinsip transfer elektron tunggal, atau SET, ya, single electron transfer. Nah, prinsip reaksi dari uji FREP ini adalah didasarkan pada reduksi dari kompleksnya ferri tripyridiltiazin atau Fe3+ TPTZ menjadi ferrotripyridiltiazin TPTZ. Ya, jadi di sini terjadi reaksi reduksi dari Fe3+ menjadi Fe2+, di mana nanti akan terjadi perubahan warna yang bisa diamati dari tidak berwarna menjadi berwarna biru pekat. Nah, intensitas warna biru ini bisa diukur menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang 593 nanometer. Nah, nilai absorbansi ini nanti akan berbanding lurus dengan nilai konsentrasi Fe2+ yang ada pada larutan. Nah, berikut adalah bahan-bahan yang digunakan untuk uji FREP, yaitu yang pertama adalah buffer asetat 300 mmol dengan pH 3,6. Kemudian ada larutan TPTZ-nya, ada larutan HCl 40 mmol, kemudian larutan FeCl3 20 mmol, kemudian larutan ekstrak yang akan diuji kemampuan antioksidannya, dan kemudian ada larutan EPSO4. Nah, larutan EPSO4 ini nanti kita akan gunakan sebagai standar. Untuk membuat reagen FREP itu dibuat dengan cara mencampurkan buffer asetat 300 mmol pH 3,6, kemudian TPTZ 10 mmol dan FeCl3 20 mmol dicampur dengan rasio 10:1:1. Ini rasio mililiter, ya. Misalkan kalau buffer asetatnya 10 ml, berarti TPTZ-nya 1 ml dan FeCl3-nya 1 ml. Kemudian untuk pembuatan larutan stok ekstrak, nah, di sini digunakan 0,2 gram ekstrak, kemudian dilarutkan dalam 25 ml metanol. Nah, mohon diingat bahwa massa dan volume metanol yang digunakan untuk membuat larutan ekstrak nanti akan dijadikan sebagai perhitungan untuk menghitung nilai FREP nanti. Nah, untuk mengetahui lebih detail, ya, tentang uji antioksidan dengan berbagai metode uji, bisa dilihat di buku uji antioksidan secara in vitro. Di sini ada lengkap, ya, ada pembuatan larutannya, prosedurnya, dan perhitungannya. Nah, langkah pertama dalam uji ini adalah penetapan panjang gelombang maksimum, ya. Panjang gelombang maksimum ini dilakukan dengan cara mencampurkan sebanyak 200 mikroliter larutan EPSO4 dengan konsentrasi 50 mikromolar, kemudian ditambahkan 1300 mikroliter metanol dan 500 mikroliter reagen PrEP yang sudah kita persiapkan tadi. Inkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat, kemudian diukur panjang gelombangnya menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Nanti akan didapatkan puncak tertinggi, di mana itu adalah serapan atau panjang gelombang maksimum dari FeSO4. Nah, setelah kita dapatkan panjang gelombang maksimum, kita akan membuat kurva baku atau kurva kalibrasi dari larutan FeSO4 ini dengan cara mencampurkan 200 mikroliter FeSO4 dengan konsentrasi 10-50 mikromolar, ya. Jadi dibuat 5 konsentrasi, 10, 20, 30, 40, dan 50 mikromolar. Kemudian ditambahkan dengan 1300 mikroliter metanol
dan ditambahkan 500 mikroliter reagen prep. Diinkubasi selama 15 menit, kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV phase pada panjang gelombang yang maksimum yang didapatkan sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kurva baku Fe2+ atau kurva kalibrasi dari Fe2+ dengan cara memplot konsentrasi FeSO4 ya, jadi dari 10 sampai 50 ini versus absorbansi yang didapatkan. Sehingga nanti didapatkan persamaan regresi linear Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah nanti dimasukkan nilai absorbansi sampel, kemudian X-nya itu adalah konsentrasi sampel. Pengukuran absorbansi ekstrak dilakukan dengan cara mencampurkan 200 mikroliter ekstrak dengan 1300 mikroliter metanol dan 500 mikroliter reagen prep. Nah, mohon diingat bahwa kita tidak akan selalu mendapatkan absorbansi yang diinginkan ya. Kalau bisa absorbansinya dari 0,2 sampai 0,8. Bisa saja setelah dicampurkan absorbansi ekstrak itu sangat tinggi, maka perlu dilakukan pengenceran. Nah, lakukan pengenceran larutan stok ekstrak hingga absorbansi berada dalam range 0,2 sampai 0,8. Nah, ini akan masuk dalam perhitungan sebagai faktor pengenceran ya. Kemudian campuran ekstrak dengan reagen prep ini kemudian diinkubasi selama 15 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Nah, ini adalah hasil uji prep. Ya, terlihat bahwa larutan semakin tinggi konsentrasi ekstrak, warna biru yang dihasilkan semakin pekat. Nah, ini adalah rumus dari perhitungan nilai prep. Jadi nilai prep sama dengan X dikali volume awal dikali faktor pengenceran dibagi massa awal. Nah, di mana X ini adalah konsentrasi ekstrak ya yang didapatkan dari persamaan regresi linear. Kemudian volume awal ini adalah volume larutan stok ekstrak yang dibuat untuk membuat ekstrak, yaitu sebanyak 25 ml. Kemudian faktor pengenceran, ya misalkan 10 kali, 25 kali, atau lebih. Kemudian massa awal ini adalah massa ekstrak untuk membuat larutan. Jadi ekstrak yang kita timbang di awal. Jadi nanti nilai prep diungkapkan dalam mikromol Fe2+ per gram ekstrak. Nah, mari kita lihat contoh perhitungan nilai prep. Ya, baik, di sini saya sudah punya data absorbansi dari larutan FeSO4 dengan variasi konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 dengan nilai absorbansinya meningkat ya. Nah, pertama kita akan membuat kurva kalibrasi dari data ini. Kita blok, kemudian di sini insert, scatter ya, kemudian pilih yang ini. Nah, sini sudah akan muncul. Ini ada tanda plus, kita klik, kemudian pilih trend line, kemudian more option. Nah, di paling bawah ini klik display equation on chart dan display R square value on chart. Akan terlihat persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 0,0178X dikurangi 0,0201 dengan R-nya 0,9995. Nah, misalkan contohnya ini adalah sampelnya adalah ekstrak daun mangga ya. Kita sudah melakukan ulangan sebanyak 3 kali, didapatkan absorbansi dari ketiga ulangan tersebut. Nah, pertama kita akan menghitung nilai X-nya ya, atau konsentrasi dari larutan ekstrak tersebut dengan menggunakan persamaan regresi linear yang telah kita dapatkan. Nah, kita bisa langsung saja klik di sini. Nah, kita akan mencari nilai X ya. Nilai X, kemudian Y-nya adalah absorbansi ya. Nah, kita akan klik di sini untuk ulangan 1. Kita klik di sini, formulanya sama dengan kurung buka, absorbansi ya. Absorbansinya ini diklik untuk ulangan 1. Kemudian, nah karena ini tanda minus ya, pindah ke kiri, jadi nanti akan tanda plus. Plus 0,0201 ya. Kurung tutup, kemudian dibagi ini ya, 0,01 0,0178X.
78. Kemudian di enter. Nah, tadi dapatkan nilai konsentrasi sampel untuk ulangan 1. Kemudian untuk ulangan 2 dan 3, ini kita tinggal drag and drop saja ke bawah. Ini ditekan tahan dan dibawa ke bawah. Kita sudah mendapatkan nilai X atau konsentrasi sampel untuk ketiga ulangan. Setelah itu, kita akan menghitung nilai FREP. Nah, kalau secara rumus, misalkan kita masukkan di sini ya, ini sudah saya catat di sini. Kita masukkan nilai X-nya adalah 35,062 ini, kita masukkan ke sini. 35,062 mikromol per liter, karena mikromolar itu adalah mikromol per liter. 0,001 liter per mililiter. Ini adalah konversi ya, dari liter ke mililiter. Kemudian dikali 25 ml volume awal dan dikali 50. Misalkan ini faktor pengecerannya yang digunakan adalah 50. Kemudian dibagi 0,2 gram dari massa ekstrak. Sehingga nanti hasilnya adalah 219,136 mikromol Fe12 per gram ekstrak. Nah, kita coba ini masukkan ke sini biar lebih simpel. Kita bisa kerjakan di Excel. Ini di sini kita ketik saja sama dengan kurung buka. Nah, X-nya adalah di sini. Ya, kemudian dikali faktor konversi dari liter ke mililiter tadi 0,001, kemudian dikali volume larutan awal 25 ml, kemudian dikali faktor pengenceran 50, kurung tutup, kemudian dibagi massa sampel ekstrak 0,2 gram, kemudian di enter. Nah, kita dapatkan 219,136. Jadi sama dengan ini ya. Dan untuk ulangan kedua dan 3 ini tinggal di drag and drop saja, sehingga didapatkan hasil nilai FREP untuk ketiga ulangan. Selanjutnya kita hitung nilai rata-ratanya ya, sama dengan average, kurung buka, kemudian di plot dan di enter. Kemudian standar deviasinya juga kita hitung, stdef, kemudian ini di plot, kurung tutup, enter. Di sini kita sudah dapatkan nilai FREP dari ekstrak daun mangga sebesar 221,828 mikromol Fe2+ per gram ekstrak dengan standar deviasi 3,027 untuk 3 kali ulangan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.